Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you? I am very well, thank you. Before start our class today, let's sing Basmalah together. Bismillahirrohmanirrahim. First kita absen dulu ya. Yang pertama ada Mawar, hadir. Lalu ada Budi, hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Did somebody remember about the material we learned last week? Raise your hand. Siapa yang ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Budi, apa Budi? Betul sekali, tentang invitation. Jadi invitation itu apa? Invitation itu undangan. Nah, untuk invitation itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada formal invitation dan yang kedua ada informal invitation. Untuk formal invitation biasanya digunakan untuk mengundang seseorang dalam acara-acara formal seperti acara sekolah, rapat kantor, dan sebagainya. Sedangkan untuk informal invitation digunakan untuk acara-acara informal seperti misal Budi mengundang Mawar untuk dinner bersama di rumah Budi, seperti itu. Masih ingat ya? Oke, good job. Okay guys, please pay attention because we will start our new materials today. It is about expression of warning. Mungkin kalian sering lihat gitu ya di logo atau tanda ada warna kuning terus tulisan warning terus tanda pentung warna merah. So, expression of warning adalah ungkapan dalam bahasa Inggris untuk memberikan informasi tentang bahaya atau sesuatu yang unexpected atau tidak terpikirkan sebelumnya yang bisa saja terjadi jika orang itu melakukan sesuatu, seperti itu. Nah, untuk expression of warning ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peringatan larangan. Nah, apa itu peringatan larangan? Nah, yang pertama ada peringatan larangan. Apa itu peringatan larangan? Peringatan larangan adalah peringatan yang ditujukan untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh dari peringatan larangan ini, yang pertama ada no smoking. No smoking atau dilarang merokok. Lalu yang kedua ada no swimming atau dilarang berenang. Betul sekali. Lalu selain itu juga bisa menggunakan don't read books loudly in the library atau jangan baca buku keras-keras di perpustakaan. Bisa juga don't swim too far atau jangan berenang terlalu jauh. Kemudian juga ada don't go away, jangan pergi, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kalian juga bisa menggunakan don't leave me atau jangan tinggalin aku. Terus ada don't blame her atau jangan salahkan dia. Terus juga ada don't eat too much, makannya jangan kebanyakan atau jangan kebanyakan makan, seperti itu. Gimana, ada yang bisa ada yang bingung? Kalau tidak lanjut ya. Oh ya, sedikit tambahan ya. Jadi kalau peringatan larangan ini kuncinya itu di warning not to do something, not to do something di sini. Not to do something. Oke, diingat-ingat ya. Jadi kalau peringatan larangan ini warning not to do something atau jangan melakukan kegiatan tersebut. Jangan, kuncinya ada di not to do something. Lanjut ke peringatan yang kedua. Ada peringatan
peringatan, anjuran. Nah, kalau yang atas tadi itu not to do something atau jangan melakukan itu, yang kedua adalah anjuran, berarti to do something. Nah, peringatan anjuran ini adalah ungkapan warning yang bermaksud untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu hal dengan hati-hati atau juga berupa nasihat. Peringatan anjuran ini tidak memakai kata don't. Nah, bedanya kalau peringatan larangan ini kan tadi contohnya menggunakan kata don't. Kayak don't swim too far, jangan renang terlalu jauh. Nah, kalau yang ini ciri-cirinya itu tidak menggunakan don't. Nah, contohnya di sini, ini tadi yang larangan, lalu yang ini yang anjuran. Contohnya A, misal ada be careful. Lalu ada take care please. Take care please. Lalu udah ya, dua aja contohnya. Yang pertama ada be careful atau hati-hati. Lalu yang kedua ada take care please, artinya jaga diri, tolong jaga diri, seperti itu. Gimana? Udah mulai bisa dipahami? Oke, good job. Selain dua contoh ini, juga ada contoh lain, misalnya kayak watch out atau awas, seperti itu ya. Terus juga ada make sure you did your homework atau pastikan kamu mengerjakan PR-mu. Terus yang ketiga ada watch your head atau awas kepalamu, misal mau kepentok atau gimana gitu ya. Nah, contoh dalam percakapan juga bisa kalian lihat di buku LKS kalian halaman 11. Di situ ada dialog antara Caca dan Dika. Coba yang pertama, Caca, I'm so tired. Is the top of the mountain still far? Saya sangat lelah. Apakah puncak gunungnya masih jauh? Terus si Dikanya jawab, yeah, we need to climb for about 6 hours from here. Ya, kita harus mendaki sekitar 6 jam dari sini. Caca, oh my god, it is still so far. I don't think I can make it. Astaga, itu jauh banget. Saya nggak yakin saya bisa melakukannya. Cacanya mulai pesimis. Lalu si Dikanya menjawab, come on Caca, we can do this. Ayolah Caca, kita bisa kok. Seperti itu. Lalu Caca lagi, watch out, there is a snake. Awas, ada ular. Lalu si Dika, where? Di mana? There. There. Caca, there, di sana. Lalu Dika, let's go, we need to go from here. Ayo kita harus pergi dari sini. Nah, seperti itu. Jadi menurut percakapan tadi ada kalimat expression of warning-nya nggak? Ada tentunya di Caca yang watch out, there is a snake. Watch out, awas. Nah, itu contoh dari penggunaan kalimat expression of warning di conversation atau di kehidupan sehari-hari, percakapan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Gimana? Udah mulai ada pencerahan? Understand? Oke. Nah, untuk expression of warning sendiri, selain dalam bentuk kalimat dan ucapan, juga bisa terdapat dalam bentuk sign. Apa itu sign? Sign adalah simbol, betul sekali. Jadi mungkin kalian sering lihat di tempat wisata atau di jalan ada simbol huruf P seperti ini. Huruf P. Terus disilang gini, itu artinya apa? Dilarang parking atau dilarang parkir atau no parkir area. Nah, ini ada juga simbol huruf S. Kalau huruf S-nya nggak disilang, berarti itu tempat boleh
buat stop kendaraan. Tapi kalau huruf S-nya disilang kayak gini, berarti tempat itu tidak boleh untuk berhenti atau dilarang stop. Gitu. Gimana? Paham sampai sini? Nah, sekarang contohnya nih, kalau yang huruf P disilang atau no parkir area, berarti masuknya ke peringatan larangan atau peringatan anjuran. Ya betul, masuknya ke peringatan larangan sini. Karena ada no parking area, berarti dilarang untuk parkir di area situ. Lalu yang kedua nih ada huruf S disilang atau don't stop, berarti masuknya ke larangan atau anjuran. Betul sekali, ke larangan lagi karena ada kata don't. Ingat tadi ini not to do something. Ciri-cirinya ada kata don't atau no, berarti larangan, seperti itu. Terus ada lagi sign yang isinya tuh ini, gambarnya anak kecil. Gambarnya anak kecil. Ini biasanya ada di depan sekolahan. Artinya tuh kawasan itu banyak sekali anak-anak yang melintas atau menyeberang. Nah, untuk membaca sign atau tanda ini, caranya yaitu hati-hati banyak anak kecil. Berarti ini masuknya, hati-hati itu masuknya ke peringatan larangan atau anjuran. Betul sekali, ke anjuran. Anjuran untuk kita berhati-hati melewati area situ karena banyak anak kecil berlalu lalang. Seperti itu. Bisa dipahami? Okay guys, if you're already understand, your assignment today is please make 3 sentence that consist of expression of warning. Jadi masing-masing tuh peringatan larangan bikin 3, peringatan anjuran juga bikin 3 kalimat. Tapi dengan latar tempat di sekolah ini atau di kelas. Jadi kalian bikin 3 warning ini, 3 peringatan yang ada di sekolah ini. Yang pertama ada peringatan larangan, kalian bikin 3. Lalu yang kedua peringatan anjuran, kalian juga bikin 3. Oke? Kalian tulis di buku tugas kalian. Terus kalian kasih tanggal, tugas tanggal berapa, lalu dikumpulkan di meja ibu. Oke, understand? Oke guys, time is up. Ayo kita ulas sedikit lagi tentang expression of warning. Jadi tadi expression of warning. Nah, jadi expression of warning adalah ungkapan sesuatu yang berbahaya jika dilakukan oleh seseorang. Jenisnya ada 2, yaitu ada peringatan larangan atau not to do something. Itu contohnya itu ada no smoking, no swimming, atau menggunakan don't swim too far. Lalu yang kedua ada peringatan anjuran atau to do something. Jadi dia itu anjuran untuk melakukan sesuatu. Yang pertama ada be careful dan take care please, and so on. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk PR kalian, tugas kalian yaitu untuk minggu depan ya. Tugas kalian selama kalian di jalan pulang nanti, kalian kumpulkan tanda-tanda ini, warning-warning dalam bentuk sign atau tanda ini, entah itu masih di dalam sekolah, di kelas ini, atau bahkan di jalan menuju rumah kalian. Kalian kumpulkan tanda-tanda tersebut, kalian bisa gambar atau kalian foto. Mungkin kalian kan sudah punya handphone ya, bisa kalian foto, terus diidentifikasi di rumah, dianalisis apakah tanda-tanda tersebut artinya itu apa, serta kalian identifikasi tanda-tanda yang kalian temukan tadi masuknya ke peringatan larangan atau peringatan anjuran. Bisa dipahami? Oke, itu tugas untuk minggu depan atau PR. Well, time is up and there is no questions today, so let's close our class with saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.